kita kedatangan paket ya guys ya, yang isinya adalah telur guys. Ini adalah telur bulus yang sebenarnya tuh kayak beberapa tahun lalu aku pernah konten. Jadi ini kita kontennya mirip kayak waktu itu ya guys ya. Kita akan menetaskan telur bulus. Terus suka ada telurnya nih ini ya guys. Bukan ada yang netes kan? Belum apa-apa ada yang netes bro, beneran gua tuh. Tuh baru netes ini guys, tuh kakinya. Lucu banget ya. Nah ini tuh ada jerat biawak ya. Random pisan sih Abayu teh sumpah ya. Iqbal saya ada jerat biawak katanya. Barangkali mau, nanti aku sekalian kirimin. Ya sebenarnya nggak ada biawak juga sih di sini ya guys. Cuman ya aku pengen tahu aja mekanisme jerat biawak tuh seperti apa gitu guys. Oke guys, jadi video kali ini kita kedatangan paket ya guys ya, yang isinya adalah telur guys. Ini adalah telur bulus yang sebenarnya tuh kayak beberapa tahun lalu aku pernah konten. Jadi ini kita kontennya mirip kayak waktu itu ya guys ya. Kita akan menetaskan telur bulus. Tapi telur bulusnya tuh kalau kemarin sempat kayak 100 butir ya guys ya. Nah ini mah cuma 20 karena yang ready 20 katanya guys. Kalau misalnya teman-teman ingat, aku juga kan pernah langsung nyamperin ya tempat ngambil telur bulusnya guys ya. Kurang lebih ada di Cilacap. Cuman beberapa saat ini kan lagi ada musibah guys sana kan, ada longsor lah, ada banjir lah ya. Kita juga turut berduka cita ya guys ya untuk yang terkena musibah di sana, yang bikin kayak si telur bulusnya tuh sedikit gitu guys ya, pada hanyut guys kayak gitu. Nah sekarang kita bakal coba buat unboxing. BTW dulu tuh ada Shopee-nya ya guys ya buat beli, cuman karena Shopee-nya itu hilang ya, jadi aku tuh nanya kayak Shopee-nya mana, udah nggak ada mas gitu kan, katanya sama Shopee-nya di take down lah istilahnya guys ya. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk beli telur bulus seperti yang aku beli ini, nanti aku tulisin aja kali ya nomor WA-nya ya guys ya, yang ada di bawah guys kayak gitu ya. Nih kita mau buka dulu pakai cutter yang sangat berbahaya ya ini guys ya. Nggak ada gagangnya guys ya. Yang penting tajam aja ya. Aku males ituin gagangnya. Yang penting tajam guys tuh. Ini tajamnya luar biasa soal. Buka di sini katanya ya. Buka di sini guys. Ini secara packing bagus sih guys. Cuman ini tuh sebenarnya udah nyampe dari 2 hari lalu. Tapi aku tuh ada miskom ya. Aku kira tuh baru nyampe beberapa kayak hari ini atau kemarin guys. Ternyata udah dari 2 hari lalu ya. Nggak sih, nggak busuk sih guys. Feeling aku sih ada yang netes ya. Feeling aku ada yang netes guys, nggak tahu deh ya. Soalnya aku tuh dikirimin yang ready itu dalam artian ready yang memang dia tuh bentar lagi netes katanya gitu guys. Dan rating netesnya itu lumayan tinggi ya, hampir semuanya netes guys. Oke, nih teman-teman bisa lihat ya. Dipakai pelepah seperti ini guys. Terus suka ada telurnya nih ini guys. Bukan ada yang netes kan? Belum apa-apa ada yang netes bro, beneran gua tuh. Netes kan? Asli guys. Tuh, udah ada yang netes. Kalau kayak gitu kita butuh tempatnya dong ya. Bentar ya guys, aku belum nyiapin tempat buat tetesannya guys. Bentar ya, kita ada yang netes kan? Taruh, terus kita kasih air aja lah ya. Nanti kita pasirin dan lain-lainnya setelah kita siapin tempatnya guys. Oh iya guys, buat teman-teman yang penasaran, aku tuh pakai apa sih dan ada barang apa aja sih di video ini, teman-teman bisa langsung aja klik keranjang di bawah buat lihat produknya ya. Kita langsung siapin guys ininya ya tempatnya. Ada yang mati juga tuh. Ada yang meninggal nih guys, yang hidup dulu ya. Ya Allah, masih beta kecil-kecil sekali guys. Langsung kita kasih air ya. Kalau bulus memang itu sih dia emang begitu sih guys. Ini pakai pelepah pisang ini tuh, ini yang netes guys tuh ya. Wih, telurnya jatuh guys. Terus sini ya. Taruh sini aja dulu ya sampah-sampahnya ya. Bentar. Ada airnya guys. Sampah-sampah bekas unboxingnya aku taruh sini. Ada yang mati. Sedih banget. Tuh guys, udah kering guys. Kayaknya dia baru banget. Ini udah netes deh. Ada lagi nggak netes guys? Ya udah ada yang mati lagi guys. Sebagian ada yang mati guys. Ini ada yang masih belum netes nih guys. Jadi dia di boxnya pakai ginian tuh. Nah ini telurnya ya guys ya. Sebenarnya tuh katanya kan bagusnya kalau reptil tuh misalnya dia netes kayak gitu. Terusnya nanti ditempatin lagi sesuai seperti itu gitu kan. Nggak boleh bolak-balik. Nyatanya enggak guys ya. Biasa aja sih waktu bulusnya. Ini aku udah siapin BTW guys ya tempatnya. Kalau teman-teman lihat. Ini tempatnya berupa kokopit yang dibasahin dikit guys ya. Cukup kayak gini aja sih. Waktu itu aku cuman kayak gini doang sih netes guys. Soalnya aku juga diinstruksiin ya gitu doang ya guys. Ini ada. Oh ini udah netes juga nih. Ini udah netes. Bagian udah netes. Oh ini ada nih guys telur ya. Di satu pelepah gini ada yang beberapa telur juga isinya guys tuh. Ada yang belum netes. Nah ini ya. Taruh aja di sini guys. Pokoknya nanti semuanya sama kita bakal ditaruh di sana ya guys. Oh ini ada yang mati lagi. Ini mah baru kayak ini netesnya nih guys. Ada yang mati lagi ya. 2 ekor yang mati karena memang masih rentan sih. Dan emang bener-bener baru apa ya yang literally harus bener-bener sampai banget cepat baru dia kayaknya bisa selamat karena memang ini kan netesnya bentar lagi banget gitu guys. Ini bisa jadi ada yang hari ini netes juga bisa aja guys. Karena ini telurnya udah pada mau netes banget ya. Terus kita bakal coba buat cek secara sekilas ya guys. Nah kurang lebih penempatannya seperti itu tuh teman-teman bisa lihat ya. Sudah ada 3 telur nih guys, 4 telur nih aku tempatin lagi di sini ya. 4 telur guys.
Ini aku pakai di styrofoam ya, karena styrofoam ditutup kan lumayan kedap juga, dari suhu juga ya, lumayan bisa guys ya. Karena reptil ini nggak harus bener-bener panas banget gitu sih guys, tauku ya. Yang penting dia juga ada kelembaban juga sih. Jangan terlalu kering juga, karena kalau kering banget juga nanti si telurnya tuh susah netes. Nih guys, nih ada lagi telurnya. Cuma 1 ekor ya, si bocil yang netes survive itu cuma 1 ekor guys ya. Ada 2 yang nggak survive. Nah ini udah netes tuh. Udah netes guys. Betas-betasannya sepertinya ada di antara yang tadi ya. Aku coba keluarin ya semua ya. Sekarang kita screening lagi, ada lagi nggak tuh? Oh ada lagi guys, ekor lagi tuh. Ada 3 ekor yang mati kayaknya deh. Iya karena terlalu ini guys. Nah ini ada yang telurnya copot ya. Ada 3 ekor yang mati di perjalanan. Lama juga di jalannya ya. Guys, sebenarnya packingnya bagus banget. Oh ini, wih, ada lagi tuh. Dia mati lagi guys. 1 mati 1 hidup guys. Iya ada berapa ekor? Udah 4 ekor yang mati ya. 4 ekor mati, ini 1 hidup nih. Guys. Tuh, hey, halo, hey, shock dia guys ya, tiba-tiba di air ya. Cuman emang shock bentar doang sih. Kita harus cek lagi di sela-sela. Aduh guys, ya kita harus cek lagi di sela-sela ya. Sebagian ada yang mati guys, sayang sekali ya. Oke, sebenarnya sudah tidak ada lagi ya guys. Harus cek di sela-sela sini, suka ada masuk ya. Agak nyangka juga aku bisa masuk ke sana ya mereka ya guys. Nah ini kita tinggal, ini bukain ya. Ini survive-nya ada 2 guys. Nih telur lagi. Kita udah ada 7 telur ya guys ya. Total kan 20 ekor. Cuman ada yang udah netes di jalan dan udah mati juga. Sebenarnya sih bulus ini kalau misalnya memang kondisinya oke guys ya, apalagi kan dia baru netes kayak gitu, biasanya dia nggak langsung makan. Soalnya kan ada cadangan makanannya dulu guys. Nah ini ya, telur bulus lagi. Oke, telur bulus guys. Nah ini ada telur bulus lagi ya guys. Wih tuh kan ini mau udah mau netes kayaknya. Ini kayaknya netes nih. Ini kayaknya mau netes banget nih. Mau coba dibuka bantu netes kali. Hidup sih harusnya sih. Ntar kita buka ya guys ya. Soalnya ini udah bener-bener mau netes banget. Cuman biasanya kalau kayak gitu tuh ini ada yang si kuning telurnya. Kuning telurnya kadang-kadang suka masih gede banget guys. Ntar ya. Kayak tata laksana di akhir ya guys. Nih. Udah bener-bener kayak kelihatan banget tuh gerak-gerak guys. Nah ini mah sebentar lagi bisa netes ya. Tuh udah gerak-geraknya nih baru netes ini. Nih tuh guys, lihat tuh. Teman-teman bisa perhatiin ya. Tuh baru netes ini guys. Tuh kakinya. Lucu banget ya. Ya ampun, kamu ini beruntung sekali netesnya sekarang ya. Kalau dari kemarin-kemarin ya ada yang udah pada meninggoy guys. Tuh ya ampun, ini mah bener-bener baru banget netes. Baru banget. Ya ampun, baru pisan. Halo dunia. Tuh guys, ampun, biar shock ya. Hah? Kalau bulus ini termasuk sejenis soft shell turtle guys. Jadi memang ya dibilang kura-kura banget juga nggak juga ya. Cuman dia ya hewan bercangkang, tapi cangkangnya cangkang yang lembek dan dia memang full aquatic, bukan full aquatic sih, semi aquatic memang. Tapi dia dominasinya lebih di air. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman lihat juga nih ada telur-telur yang kayak gini. Ini telurnya gede gitu guys ya ukurannya. Kayaknya sih ngaruh ke besarnya bulus yang netes juga. Ini bulus ini baru rata-rata bulusnya tenggelam sih guys. Kalau ada cacing mungkin coba kasih makan cacing aja. Soalnya ada beberapa bulus yang udah netes dari kemarin-kemarin, takutnya udah pada lapar. Kan bulus kayak gitu kan dia ada cadangan makanan, tapi kan nggak selamanya ada gitu guys. Kita coba ya, buka lagi ya guys. Oh ini udah kah? Oh ini pecah loh telurnya. Oh bulusnya udah kabur. Bulusnya kabur ya. Mungkin salah satu di antara trio wek-wek itu ya guys. Ini kita awasin dulu. Ini ada 2 telur lagi di sini ya. Udah kopong nih yang ini nih, nggak tahu deh. Tadi bener-bener kok kayak kayaknya udah nggak ada deh guys. Bulusnya kayaknya tadi deh salah satu bulus yang mati kayaknya guys. Itu udah kopong tuh, udah hancur. Tuh udah nggak ada tuh. Oh iya udah nggak ada guys. Yang ini masih ada deh. Bener-bener ini banget ya. Kayak netes, bener netes gitu guys. Jadi ini ada berapa ekor nih? 1, 2, 3, 4. 4 kali 3 ada 12. 12, 16 guys. Nih 16. Sama yang ini ya. Tuh gerak-gerak Apa kita coba gunting ya? Kemarin juga kan kita ke yang bawa python aja digunting kan? Kalau ini mau udah netes sih guys harusnya ya. Coba kita bantu ya guys. Takutnya dia agak susah gitu guys. Bentar ya. Bantu nggak nih Li? Bantu aja. Cobain ya. Bismillah ya. Pakai cutter secercah ya guys. Terus guys. Bener-bener ya, lihat ya. Pas banget tuh di kepalanya. Sumpah. Dibantu guys, pas banget di kepalanya ya. Mantap. Kayaknya memang daerah-daerah yang udah kelupas. Oh tuh guys. Wih guys, proses penetasannya guys. Masih berlendir tuh. Lihat guys, hidungnya. Pertama kali sih gue lihat langsung kayak gini guys ya. Hai, coba kamu menetas ya. Apakah kamu bisa menetas sendiri? Nih guys, let's go.
Let's go. Kakinya guys. Kaki depannya, kaki belakangnya. Let's go. Lama juga ya. Apa-apa ya. Dia masih bayi guys. Dia masih kecil guys ya. Masih bener-bener baru banget lahir ya guys. Baru banget netes. Sumpah ini bener-bener netes di depan muka kita ya guys. Tapi biasanya kalau netes kayak gitu itu bagian kuning telurnya itu suka masih ada banyak. Jadi kita harus pisahin dulu biasanya guys. Kayak dikasih tisu gitu ya. Kita coba aja guys. Ya ampun, masih lembek banget. Tuh, itu kan kuning telurnya. Kuning telurnya masih ada guys. Ampun. Hai. Dulu pernah juga kayak gini dan survive sih. Ya ampun guys. Keluar ya. Pakai tisu dibasahin gitu ya Lia. Diiniin ya. Biasanya lembab, biar lembab guys. Itu kuning telurnya udah lepas sih tuh. Oh lepas sih guys kuning telurnya. Oh enggak ada yang ini mah lepas itu tuh ada tuh. Oke. Bentukannya tuh masih begitu guys. Gerak dia ya. Ya ampun, dia bergerak guys. Tuh kuning telurnya masih ada, tapi ya biasa aja sih kalau ini ya. Kuning telurnya sebagai cadangan makanannya guys. Masih melipat tuh badannya juga karena emang baru banget keluar dari telur. Kita juga dia nggak kenapa-napa sih ya guys. Karena kita bakal coba buat dipisahin untuk dia ya guys, karena memang bener-bener rentan sekali. Atau mungkin kita bakal coba buat ambil dulu ya tisu basah buat dia, ntar kita videoin lagi ya guys. Guys, buat teman-teman yang mau adopsi baby sulcata ya, seperti ini ya guys, teman-teman bisa dapatkan di pet guys, karena kita akan menyediakan sulcata yang sehat dan juga gemuk-gemuk ya guys ya, gemoy-gemoy seperti ini ya. Tuh guys, makannya juga lancar, di mulutnya aja masih ada sayur-sayuran ya guys ya. Dan aku dulu juga ya pelihara kumkum yang udah segede ini sekarang ya guys ya. Dulu tuh dari sekecil ini guys, dan sensasi membesarkannya tuh bener-bener membahagiakan banget. Nih guys, untuk beberapa sampel sulcatanya ya. Lucu banget ya guys. Kumkum aja suka ngeliatin ya. Apa sih Kum? Ini kamu versi dulu Kum. Waduh guys ya, nggak terima dia guys, didorong-dorong ya. Ya udahlah, baby sulcata dia bawa ke sana. Juga nggak tahu kenapa. Pokoknya buat teman-teman yang lagi cari baby sulcata ya, teman-teman bisa langsung aja cek di deskripsi dan juga di komentar guys. Jangan lupa juga buat follow semua sosial medianya pet guys ya guys ya, mulai dari Instagram, TikTok, dan sosial media lainnya guys. Thank you. Nah ini udah kita siapin guys. Udah cukup kayak gini aja sih. Kalau aku bisa basah dikit gitu ya guys ya. Penting lembab. Nah ada taruh dia di sini dulu dah. Nah bentuknya masih kayak telur ya dia ya, belum memuai gitu ya guys. Pernah lihat mas telur kayak gini? Baru ini. Ini tuh jenisnya bulus Cina sebenarnya guys ya, Pelodiscus ya. Dan Pelodiscus mah sebenarnya invasif sih, bukan dari kita guys ya. Yang kita punya tuh Amida kan. Cuman memang di sana tuh aku juga nggak ngerti kenapa ya, kayaknya pernah ada yang lepasin bulus ini, terus dia jadi berkembang biak di sana dan jadi banyak guys. Bahkan waktu aku main ke sana juga, bulusnya tuh di sungainya tuh lagi berjemur gitu guys. Memang banyak bulus ya, jenis-jenis dari bulus-bulus kayak gini ya. Minta cacing dikit mas, sorry mas, dikit aja ya. Aku coba buat kasih makan cacing, nggak tahu deh guys mau apa kagak ya kira-kira ya. Kita coba sedikit kasih cacing ya. Nah itu dikasih foto, nggak tahu sih guys aku dia udah mau atau belum ya. Cuman kayaknya sih udah lebih dari sehari ya. Tadi pengalaman teman-teman pada mati kurus gitu kan, takutnya itu baru banget kayak di packing, belum lama belum apa udah netes. Jadi dia cadangan makannya keburu habis guys. Ada 4-5 ekor tuh, jadi netes tapi mati di sini. Cuman kalau teman-teman mau beli harganya murah banget sih ini, 4.800 kalau per butir teh. Murah banget, makasih ya mas ya. Nah ini banyak nih guys, kita dikit aja ya. Kita coba buat kasih kan ke mereka guys. Kira-kira mau apa kagak nih guys? Aku juga nggak tahu deh ya. Nih yang ini. Biasanya sih dia kalau jenis-jenis kura-kura kayak gini dikasih makan dia demen-demennya mau aja guys biasanya. Wow, oke. Tahu ya dia mau makan atau kagak guys ya. Ini tuh guys. Ya apa itu? Lebih keserem kayaknya dia ya, bentukan cacingnya begitu ya. Kecil pisan ya guys. Nih dia udah kepo tuh. Udah kepo guys. Aku tuh pengennya taruh di sini juga sih. Oh nggak jadi penasaran dia gara-gara ada kita guys. Mesti bulus-bulusnya kita taruh sini aja nih. Mau nggak dia makan ya guys? Kayak keren aja gitu loh. Dia tuh baru netes, nggak ada. Kan kalau reptil mah kan memang nggak ada induknya ya guys. Orang telur gitu kan, nggak diasuh, nggak dia apa netes. Induknya mah udah kemana tahu ya guys ya. Tapi dia udah bisa berenang, dia udah bisa cari makan sendiri gitu loh. Nah ini tuh mirip-mirip sama penyu juga sih sebenarnya ya. Jadi waktu dia netes dia pasti nyari air guys. Dan biasanya kalau teman-teman ingat konten aku dulu ya guys, di sana juga kasih bulus tuh nggak nelor bener-bener literally langsung di dekat air, enggak. Tapi biasanya dia agak jauh gitu guys. Dan si bulus-bulus kecil ini ya dia bakal
struggle sendiri gitu, bakal berjuang sendiri untuk survive guys. Dan kalau menurutku sih paling yang survive sampai gede di bawah 50%, paling juga cuma berapa puluh persen ya, paling 10-20% guys yang bisa sampai gede ya. Karena memang predator di alam tuh banyak sekali guys. Kayak istilah tikus yang kayak gitu juga kan bisa makanin bulus-bulus kayak gini ya guys ya. Nggak cuma tikus ya, semacam kayak apa sih? Biawak. Kayak biawak. Oh iya biawak, bener biawak. Biawak itu banyak banget di sana ya. Tadi juga aku tuh ada jerat biawak tadi dikasih. Di mana ya? Di dalam ya? Nah ini tuh ada jerat biawak ya. Random pisan sih Abayu teh sumpah ya. Iqbal saya ada jerat biawak katanya. Barangkali mau nanti aku sekalian kirimin. Ya sebenarnya nggak ada biawak juga sih di sini ya guys. Cuman ya aku pengen tahu aja mekanisme jerat biawak tuh seperti apa gitu guys. Karena kan biawak ini juga memang masih, kalau di rumahku sih ya, di rumah aku tinggalin ya guys ya, daerah Bandung Barat sih itu kan deket sama danau. Ya aku kalau misalnya lagi nongki, lagi santuy lihat danau juga suka ada biawak sebenarnya ya. Suka ada biawak yang memang berjalan-jalan gitu ya guys. Ini juga bisa teman-teman dapatkan juga. Oh, tali gitu ya. Ini juga bisa teman-teman dapatkan ya. Jadi sebenarnya tuh ini tali-tali gini doang sebenarnya mah. Biawak, garangan dan musang. Gak ngerti aku ya guys. Cuman ada videonya juga, mungkin nanti aku kasih lihat ke teman-temannya gimana videonya ya, cara menggunakan jerat ini guys, dan juga hasilnya gitu ya guys. Ada di HP aku, jadi kurang lebih seperti ini waktu si jeratnya lagi dicoba. Nah kurang lebih seperti itu guys, cuman ternyata bentukannya kayak gini. Nggak paham aku juga ya. Mana paham cara makainya Li? Paham juga. Paham. Wah, sang penjerat ya guys ya. Oke lah, jadi kurang lebih seperti itu guys ya. Ini untuk si bulusnya ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin nanti aku juga bakal kasih lihat ke teman-teman follow up ya, kalau misalnya memang mereka sudah ada beberapa yang netes ya. Untuk saat ini ya seperti ini saja guys kondisi bulusnya. Bisa jadi nanti bulusnya kalau misalnya masih kecil kayak gini, itu kan ada kandang sulcata di sini nih. Kalau misalnya emang dibutuhkan banget sih, bisa jadi sama aku kayak disempilin gitu guys. Yang penting dapat angkatnya gitu kan. Tapi kalau misalnya nggak mungkin kan, ditaruh di dalam ruangan aja sih ya. Karena kan di sini tuh pas aku cek suhu, kalau ruangan tertutup kurang lebih 29-30 derajat Celcius guys. Jadi ya buat dia nggak terlalu dingin lah ya, dan nggak terlalu panas juga lah. Jadi si bulus ini bisa survive gitu guys. Nanti juga sama aku bakal coba buat dikasih semacam batu atau something gitu lah ya, yang bisa menopang si bulusnya supaya si bulus ini bisa ke daratan guys, kayak gitu. Karena memang sejatinya kan dia kan makhluk darat ya guys ya. Maksudnya kan bernafasnya dengan paru-paru. Jadi sebaiknya tetap dikasih daratan kayak gitu guys. Oke, jadi mungkin nanti kita kasih update-annya ke teman-teman. Mungkin besok atau lusa ya, aku bakal bikin video lagi buat kasih lihat ke teman-teman ada nggak progres dari beberapa telur-telur bulus ini yang sudah menetas guys. Day 3. Ini kayaknya 3 hari atau 2 hari sampai 3 hari ya guys ya, dari kemarin kita unboxing. Aku mau ngasih makan dulu bulus kita guys yang udah netes. Tadi tuh ada beberapa juga yang lagi netes guys ya, ntar kita kasih lihat ke teman-teman. Ini resiko netesin telur bulus ya guys ya. Kadang-kadang ada yang kayak gini, aku kira dia lagi jemur guys ya, ternyata dia kering guys ya. Kering nggak jelas, padahal nggak pakai lampu juga ya kita ya. Kering aja nggak jelas ya guys. Aku juga nggak ngerti kenapa ya dia bisa kering kayak gitu guys. Yang pasti sudah meninggal dia guys itu. Akhirnya dia masih selamat, ternyata dia meninggal kayak gitu ya guys. Nah ini untuk beberapa bulus-bulus yang lainnya, nggak tahu deh, dia harusnya sih udah mau makan ya guys. Soalnya udah beberapa hari di sini. Nah ini yang paling gede tuh, kemarin muncul yang besar sekali ya guys telurnya, nggak jelas juga guys tiba-tiba, tapi ternyata dia memang besar ya guys ya, dari kecilnya aja udah besar. Dan ini ada beberapa variasi warna, ada yang lebih cerah, ada yang lebih gelap guys. Cuman kayaknya sama-sama dari jenis bulus-bulus yang sama lah ya. Kalau kucing mah mungkin warnanya satu warna putih, satu warna hitam gitu guys, satu spesies tapi beda variasi ya. Kayak gini lah tuh ya, ini warna-warni kan sama-sama Molly gitu guys, kayak gitu. Nah ini untuk beberapa yang netes sih, ada yang netes tadi katanya ya. Ada yang netes, udah kabur ya? Iya. Oh ini guys, netes dia baru ya. Ini apa nih? Ini bekas tetasannya ya. Ini kok ada yang kesini ya? Wih, kabur deh guys. Nah sebenarnya bulus-bulus kayak gini tuh dia juga, tuh kan? Udah aku mah curiga tuh. Malah masuk dia guys. Nah galak tau kayak gini. Gigitnya lumayan loh. Supaya taruh sini ya guys. Lah, ini masih ada plasentanya, guys. Waduh, cemplung dia. Masih ada itunya tuh. Kotor ya ituannya ya, tapi nggak apa-apa lah. Tuh guys ya, dia langsung. Ini apanya ya? Bentar guys. Aku coba buat lihat ya. Oh tuh dari ini telurnya. Iya, egg yolknya tuh. Kotor egg yolknya ya. Nanti kita pisahin aja ya. Ditaruh di ini aja lah. Ditaruh di tisu aja guys. Nggak apa-apa ya. Dia di situ kita awasin ya. Cuman takutnya digigit yang lain nanti si egg yolknya guys. Kalau bulus mah aman banget. Bahkan kalau teman-teman lihat ada video ya dari orang luar yang breeding bulus. Kalau netes dia langsung nyemplung ke bawah. Aku pernah lihat videonya guys. Nanti mungkin editorku bisa tampilin ya kalau misalnya tahu videonya. Jadi pas dia netes langsung ke air. Makanya aku langsung mikir kayak udah aman berarti kalau bulus ya. Lihat lagi guys. Nah ini nih juga ya. Nah
Tuh guys, nyemplung. Nah kayak gitu kurang lebih ya, videonya aku cuma nyontohin video yang tadi kata aku ya guys. Nah ini dia, ini juga ekioknya masih kelihatan tuh. Maksudnya masih nyangkut aja, tapi ntar juga dia luruh sendiri kok guys ya. Tuh, ini aja udah beda tuh ya, variasi warnanya sama ukurannya guys. Padahal sama-sama baru netes, tapi ada yang gede ada yang kecil. Sama kayak bayi manusia lah. Ada yang dia 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo bahkan ya guys ya, sekali lahir ya. Dan sebagainya guys. Sama lah kayak dia juga. Cuman nggak bisa menggaranti nanti dia gedenya tuh bakal gedean yang mana, kayaknya enggak sih. Sama kayak manusia juga kan, ada yang lahirnya dia kecil, pas gede dia menjulang besar gitu ya guys ya. Ada yang pas kecilnya dia pas lahirnya 4 kilo, tapi pas gede istilahnya dia nggak segede yang lain gitu, ada. Tergantung genetik aja guys. Ada lagi nggak di sini ya? Lihat lagi ya. Aku tuh curiga takutnya ada lagi guys. Tapi biasanya dia akan ada di begini doang, padahal sederhana sekali ya. Cuman pakai ini kelembabannya diatur, terus dia ditutup guys. Dan dia pada netes ya. Bahkan nggak usah kayak gini lah, dikasih packingan aja itu kan pada netes di packingan guys. Ini untuk beberapa telur-telur yang sudah netes ya. Kita awasin ya guys. Beberapa telur-telur lainnya yang belum menetas. Ini kayaknya ada 2. Oh ini oh. Oh ini dia baru netes. Ada 3 tuh. 3 ya. Satu lagi mana ya guys? Ntar kita coba cek ya. Barangkali dia ada guys. Kita coba buat check and recheck ya. Tapi kan bagian sini mah sangat rapi ya si iniannya. Kemungkinan sih dia nggak akan ada di sini. Atau udah di ini kayaknya udah diangkut kayaknya sama Mas Ali ya. Nggak ada ya. Berarti ini tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya di bawah ya. Kita buka ya. 7, 8, 9, 10, 11. Tinggal 11 lagi guys. Telur yang belum netes. Dan ini untuk beberapa bulus yang sudah menetas ya guys ya. Kurang lebih seperti itu ya. Tuh ada yang mulai iseng nih guys ya. Nah, begitu. Ini kita juga sambil pelajari sih dia mau nggak makan cacing ya. Aku coba buat tanya Mas Ali ya. Kita lihat kira-kira dia makan atau enggak. Kalau enggak ya kita akan kasih alternatif guys. Misalnya ya seperti udang, misalnya kalau nggak ikan dipotong-potong ya. Kalau nggak moli gitu ya guys ya kan dia dikasih moli ya guys. Kan ada banyak tuh moli tuh. Seser 1 boleh bos gitu kan. Penasaran sih aku. Apa kita seser 1 ya guys ya? Kita seser 1 buat dia ya guys. Nanti dia dikejar sama dia ya. Ke moli ini juga kebanyakan sih sebenarnya. Pasti ada aja sih kalau kita cek ya, pasti ada aja yang baru netes. Beberapa hari yang lalu pasti ada aja yang baru lahiran gitu ya guys. Karena kan moli ini kan dia beda sama bulus ya kan. Bulus mah kan telurnya kan di luar, netes di luar kan. Kalau moli ini netesnya di dalam gitu guys. Ada nih, masih kecil. Ada kan? Akan selalu ada ya guys. Bahkan kayak ini kita nggak pernah beli ya warna ini ya, oranye ya guys ya, nggak tahu itu anak siapa ya. Kita nggak pernah beli warna oranye, tapi ada aja ya guys. Biarin aja, ntar dia makin gede makin kita bisa lihat ya potensinya seperti apa. Cuman yang pernah kita bilangin guys, moli rejekannya banyak kayak gitu ya guys. Nah kita balik lagi ke bulus ya. Ini ada beberapa bulus tuh pada ngumpet sebenarnya dia ya guys, karena memang bulus ini tuh tipe-tipenya yang agak pemalu kayak gitu. Bahkan sekalinya dia naik mati ya guys di atas ya. Aku sih suka banget sama bulus yang ini nih. Yang ini suka banget nih aku guys, karena ukurannya besar gitu guys ya. Kita coba buat tendang ke arah sana ya. Ini tuh kenapa sih mereka tuh gak pada mau makan gitu guys? Penasaran ya. Coba kita kasih aja ya beberapa titik ya. Barangkali mereka cuma gak lihat. Tuh makan tuh. Tuh, makan kok. Oh makan ternyata. Tenang guys ya, yang penting lihat dia makan tenang gitu guys. Udah mulai makan. Karena makan ini adalah insting alami ya, nggak usah diajarin makan ya guys ya. Kayak bayi manusia aja baru kayak beberapa hari belum diajarin apa-apa dikasih susu kan langsung nyusu dia guys. Makan itu udah bare minimum lah ya. Tuh ada yang berantem tuh guys ya, bocil-bocil sama bocil-bocil yang lain berantem. Tuh ada yang tabrak-tabrakan, namanya juga anak-anak guys ya. Wah kayaknya aku jadi sukanya yang ini nih, karena dia makan guys. Yang lain nggak pada mau makan ya, masih pada mau bermain-main ya guys. Kurang lebih seperti itu, tuh guys dia makan ya. Lumayan loh guys makannya, maksudnya lumayan rakus dia. Emang enak sih cacing sutra seperti ini, tidak ada tulangnya ya guys. Langsung makan telan aja gitu kan. Yummy sekali ya untuk beberapa hewan-hewan, apalagi untuk pembesaran seperti ini. Ini juga sebenarnya kalau misalnya pengen lebih ideal lagi, si bulus itu dikasih pasir. Cuman aku tuh pernah pengalaman pasti kasih pasir tuh kadang-kadang pasirnya kalau kurang oke, dia pada berjamur guys. Lu kan aku pernah bikin konten ini kan ditaruh di sini dulu guys ya. Jadi tuh ini kan awalnya kan taruh di dalam sekitar 2 tahun yang lalu, sama aku tuh taruh di sini aja si bulus tuh guys. Dikasih pasir aja. Itu pada bertumbangan ya. Dan waktu itu telur bulusnya aku beli 100 butir padahal banyak sekali waktu itu 100 butir. Kalau nggak salah pada bertumbangan satu persatu guys. Karena memang si bulusnya itu tuh nggak survive, kayak kurang kontrol gitu loh. Jadi ya untuk saat ini kita taruh di sini aja. Dan sebenarnya bulus-bulus ini juga kita suka bagi-bagiin ke teman-teman kita sih ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau pelihara ambil gitu guys. Ya kalau lebih seperti itulah ya guys ya untuk kondisi bulus-bulus kita guys. Jadi kayak gitu aja untuk video aku kali ini. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dan di-share ke teman kalian sama hewan-hewan guys. Aku Iqbal pamit, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye bye. Thank you guys.